Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh beribadah dan saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita bersyukur dalam keadaan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah pada saat ini supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami kembali boleh datang kepada Engkau. Kami boleh memuliakan nama Engkau. Tuhan, Engkau memberikan kesempatan yang terbaik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan, walaupun kami tidak ada dalam satu tempat, di rumah, dimanapun jemaat berada, kami serahkan di dalam tangan Engkau. Tuhan hadir, Tuhan akan memberkati, Tuhan berikan sukacita kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Hambamu yang saat ini boleh melayani Tuhan. Tuhan memberkati, pakai setiap pelayanannya boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa pada saat-saat ini kita boleh merasakan kondisi tidak semakin baik, tetapi kondisi semakin mengkhawatirkan, semakin menakutkan. Tapi puji nama Tuhan, boleh saudara rasakan bahwa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita hitung mulai Maret sampai sekarang kurang lebih ada 8 bulan. Tetapi kasih Allah selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Pemeliharaan Allah selalu kita rasakan. Dan saat ini mari kita boleh bersyukur lewat pujian yang kita naikkan, bahwa kasih karunia Allah tidak terbatas. Haleluya. Si Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kita bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. oh haleluya. Kasih setia Tuhan yang luar biasa. Semusim berlalu, namun Kau selalu
pujian katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa. Lebih tinggi dari cakrawala kasih-Mu yang tidak terbatas. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara merasa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, saat ini saudara boleh memuji Tuhan. Katakan pujian, sungguh aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Kita boleh bersuka cita dan saat ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita selalu berharap kepada Tuhan. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan, orang yang selalu bersungguh-sungguh menantikan Tuhan, dia memiliki kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Saya yakin dalam kondisi yang sekarang ini, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami masalah. Tetapi puji nama Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, kita akan terbang tinggi melewati badai hidup, melewati gelombang hidup, dan kita bersama-sama seperti burung Raja Wali. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. Aku ingin selalu Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Saudara bisa bertepuk tangan memuji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Puji Tuhan. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melewati langit biru bagaikan Raja Wali. Oh haleluya. Raja Wali melintasi gunung tinggi, Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oh haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Raja Wali melintasi gunung tinggi, Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Ayo bagai Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi, Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Ayo kita terbang lagi.
luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur saudara. Tuhan janjikan orang yang selalu berharap kepada Tuhan, kita akan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, yang selalu melintasi langit tinggi, melintasi gunung-gunung tinggi, dan melewati badai hidup dalam dunia ini. Kita bersyukur, kita diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Saudara yang kasih, sungguh Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu memperdulikan kita, Tuhan selalu memperhatikan kita. Bahkan rambut kita jatuh pun Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah terlelap untuk menjaga kita. Oleh sebab itu saudara, bersyukurlah, berharaplah, jangan tinggalkan Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara. Oleh sebab itu, mari kita akan membuka hati kita, dan kita boleh memuji Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Oh haleluya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah tertahan pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Oh haleluya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah. Oh haleluya. Oh haleluya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan, takkan pernah terlambat pertolonganku. Haleluya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan. Oh haleluya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku Tuhan.
rasakan dalam hidup saudara. Oh haleluya, Kaulah segalanya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Engkau Allah yang tahu. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nyanyikan dengan hati saudara. Takkan pernah terlambat pertolongan. Amin. Amin. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Katakan tak pernah terlambat. Takkan pernah terlambat pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Pujian boleh mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah terlambat di dalam menolong kami. Kami selalu ada dan Engkau selalu ada buat kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang tidak terbatas. Bahkan Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk mengalami yang terjadi dalam saat-saat ini Tuhan. Dan saat ini kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu peduli kepada kami. Allah yang selalu memperhatikan kami. Dan kami boleh mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Engkau. Seberapa banyak pujian yang kami naikkan kepada Tuhan boleh berkenan dan menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan, yang boleh menyampaikan isi hati-Mu melalui firman Tuhan yang diberitakan. Tuhan, biar Engkau akan menilik setiap hati kami, kuduskan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu tidak sia-sia, tetapi firman-Mu
boleh tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu di tempat yang maha tinggi untuk membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan, dan boleh menguatkan kami, boleh menembelak setiap kesalahan kami, bahkan boleh memperbaharui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam ibadah pertengahan kepada akhirnya. Tuhan tetap menguasai kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini kita boleh merasakan penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap manusia akan diperhadapkan dengan pilihan. Ya. Tidak akan lepas dari pilihan ini. Apakah manusia mau memilih hidup atau mati? Ataukah memilih berkat atau kutuk? Apakah kita memilih bahagia atau susah? Dan Tuhan berikan kepada kita adalah kehendak bebas. Bebas untuk menentukan, bebas untuk memilih. Dan jika kita salah untuk memilih, maka ada konsekuensi yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki satu hati yang bijaksana, sehingga kita bisa memilih, menentukan dengan benar dan tepat. Sehingga kita tidak mengalami kerugian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita mau belajar kebenaran firman Allah. Dan kita akan belajar dalam satu kisah, di mana kisah ini menentukan pilihannya. Oleh sebab itu, hari ini mari kita akan belajar melalui firman Tuhan. Dan jadilah diri kita bijak di dalam memilih. Tema hari ini adalah bijak dalam memilih. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Amsal 15 ayat yang ke-24. Sudah mendapatkan? Mari kita akan baca bersama-sama. Amsal 15 ayat yang ke-24. Orang bijaksana mengikuti jalan mendaki yang menuju kehidupan, bukan jalan menurun yang menuju kematian. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Amsal mengatakan, orang bijaksana itu mengikuti jalan mendaki menuju kepada kehidupan. Bukan jalan menurun yang menuju kematian. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Supaya kita bisa menentukan apakah kita mau memilih kehidupan atau kita memilih kematian. Naik menuju kepada kehidupan atau kita pilih turun tapi menuju kepada kematian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Amsal 15 ayat 24 ini
memberikan satu pengertian kepada kita. Bahwa jalan kehidupan orang yang berakal budi akan menuju ke atas. Jalan kehidupan orang yang berakal budi, orang yang bijaksana, dia akan menuju ke atas. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan pilih yang mudah, jangan pilih yang gampangan. Sebab hanya akan menurunkan derajat pencapaian kita. Dengan tegas Amsal mengatakan, orang yang bijak dia akan mengikuti jalan mendaki yang menuju kehidupan. Orang yang berakal budi dia akan menuju ke atas. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk menuju ke atas, untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi, lebih berharga, kita harus progresif. Ya. Tidak stuck atau bahkan menjadi turun. Progres semakin hari semakin naik dan lebih tinggi lagi. Itulah orang yang bijak. Karena apa? Dengan tegas ketika dia terus naik progres di dalam hidupnya, maka dia akan menemukan yang namanya kehidupan. Jangan pilih yang turun. Yang turun akan menurunkan derajat pencapaian kita. Karena derajat pencapaian kita itu menuju ke atas. Tidak menuju ke bawah. Jelas kalau menuju ke bawah pasti akan turun. Nah, bagaimana dengan kehidupan pilihan kita untuk hari-hari ini? Oleh karena itu, nilai kehidupan itu hanya diraih oleh mereka yang terus mendaki, terus naik. Sekalipun berat, sekalipun itu terjal, sekalipun itu banyak tantangan, sekalipun harus bayar harga yang mahal untuk mencapai satu kehidupan, untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dalam pencapaian kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau ingin sukses, kalau ingin berhasil, saudara tidak akan ongkang-ongkang saudara. Santai-santai. Ya kan? Pasti kita akan bayar harga. Kerja keras. Ya. Walaupun banyak kesulitan tantangan yang sedang kita hadapi. Berat untuk naik. Terjal jalannya. Tapi itu yang harus kita. Oleh sebab itu jadilah orang bijak. Ya. Sehingga hari ini kita tidak salah untuk memilih. Mari kita mau belajar dalam satu kisah, yaitu Lot. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan baca di dalam Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-38. Kita akan mencermati bersama-sama hari ini. Di mana peristiwa Sodom dan Gomora yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan Lot diselamatkan. Perhatikan peristiwa Sodom dan Gomora itu akan dimusnahkan. Karena apa? Kebejatan yang begitu tinggi. Dekadensi moral yang begitu luar biasa. Sehingga Tuhan Allah akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi di dalamnya ada keluarga Lot. Keluarga yang percaya kepada Tuhan. Ya,
Oleh sebab itu, sebelum Sodom dan Gomora itu akan dimusnahkan, Tuhan Allah berkata kepada Abraham. Ya. Dan Abraham berdialog dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya, kalau ada 10, apakah Sodom dan Gomora akan dimusnahkan? Tuhan kata enggak. Tapi ternyata, saudara, enggak ada 10 orang loh. Mau tidak mau, Sodom dan Gomora itu harus dimusnahkan. Dalam peristiwa ini, Bapak Ibu saudara sekalian, Lot, Tuhan ingin menyelamatkan Lot. Supaya Lot tidak terkena murka Allah. Dan perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Coba kita akan baca di dalam ayat yang ke-29. Tuhan ingin supaya Lot itu lari ke pegunungan. Perhatikan. Lari ke pegunungan. Amsal tadi mengatakan orang yang bijak, dia akan mengikuti jalan mendaki yang menuju kepada kehidupan. Tuhan ingin supaya Lot lari keluar dari Sodom dan Gomora, menuju kepada pegunungan. Dan engkau jangan berhenti dimanapun juga. Termasuk di dalamnya adalah di lembah Yordan. Coba kita perhatikan ini. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Tuhan ingat di situ ada Lot. Makanya Tuhan mengendaki, ayo Lot keluar, lari ke pegunungan. Ya, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti di lembah Yordan, karena lembah Yordan itu juga akan dimusnahkan. Lembah Yordan berarti di tempat yang rendah. Kembali Amsal tadi mengingatkan kepada kita. Kalau orang bijak, dia akan mengikuti jalan mendaki. Menuju kepada kehidupan, bukan jalan yang menurun menuju kepada kematian. Sebab itu dengan tegas, jangan berhenti dan tinggal di lembah Yordan di tempat yang rendah. Larilah ke pegunungan, larilah ke tempat yang tinggi. Supaya apa saudara? Jangan engkau mati. Jangan engkau mati lenyap. Mengapa terkatakan jangan kau berhenti di tengah jalan? Jangan engkau berada di lembah Yordan. Sebab lembah Yordan pun perhatikan dimusnahkan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan ingin supaya Lot itu lari ke pegunungan. Ke tempat yang tinggi. Mendakilah menuju kehidupan. Itu kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi coba perhatikan. Apa yang dipilih oleh Lot. Tadi saya katakan manusia diperhadapkan dengan pilihan. Dan manusia punya kehendak bebas diberikan oleh Tuhan untuk memilih. Milih mati atau milih hidup, milih diberkati atau tidak diberkati. Milih sukacita atau susah. Ya, ini perhatikan. Ternyata Lot dia pilih. Coba perhatikan ayat yang ke-22 dan 23 di dalam Kejadian pasal 19. Tadi dikatakan, cepat larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Di mana saudara? Di tempat tinggi, di pegunungan, di mana Tuhan sudah tentukan, di mana Tuhan sudah inginkan, ini loh tempatmu.
supaya engkau selamat, supaya engkau tidak mati lenyap. Nah, apa yang dipilih oleh Lot? Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Dia pilih di tempat yaitu Soar. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam peristiwa ini. Apa yang diperintahkan Tuhan? Lot dan keluarganya dia harus tinggalkan Sodom dan Gomora. Perhatikan, Lot harus keluar, tinggalkan Sodom dan Gomora. Apa Sodom dan Gomora itu? Sodom dan Gomora artinya tempat tinggal selama mereka berbisnis. Perhatikan, tempat tinggal di mana dia berbisnis itu harus ditinggalkan. Lari keluar. Karena Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan. Sodom dan Gomora berbicara tempat harta dan kekayaan yang telah mereka kumpulkan. Tempat di mana Lot dengan keluarga, dia mempunyai harta dan kekayaan. Dia harus tinggalkan itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan kita berpikir negatif. Menjadi pengikut Kristus itu harus miskin, tidak. Tapi janganlah kekayaanmu, janganlah hartamu, itu yang mengikat engkau, supaya engkau tidak mau tinggalkan, dan itu menjadi pilihan yang mengikat engkau. Dan apa yang terjadi? Kalau itu menjadi ikatan kita, Sodom dan Gomora itu akan dimusnahkan. Harta kekayaan kita yang kita kumpulkan tidak ada artinya kalau kita binasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mana yang harus dipilih? Mengikuti perintah Tuhan atau mengikuti suara hati kita? Ya, sehingga ketika kita pilih, apa yang terjadi? Semuanya tidak akan membawa kepada kita bahagia. Sodom dan Gomora itu artinya tempat di mana Lot memiliki ternak pundi-pundi yang melimpah dan begitu banyaknya. Kita melihat Lot itu punya kekayaan yang luar biasa. Diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ya, di situ tempat pundi-pundinya. Perhatikan saudara, itu tidak akan membuat kau selamat. Kau tidak akan membuat engkau bahagia. Semuanya akan lenyap. Firman Tuhan mengatakan, bumi dengan segala isinya akan lenyap. Tetapi yang tidak lenyap adalah firman Tuhan. Setiap perkataan firman Tuhan tidak akan lenyap. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini fokus kita ada di Sodom dan Gomora? Kekayaan kita, ya, apa yang kita miliki, harta kita, pundi-pundi kita. Dan bahkan Lot itu, Sodom dan Gomora itu berbicara tentang tempat hidup dan karya yang melimpah, yang dialami, yang didapatkan oleh Lot. Dan bahkan di Sodom dan Gomora, Lot itu sangat terkenal. Karena dia kaya juga. Namanya sangat terkenal. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya tinggalin semua. Namamu yang termasyhur tidak akan membuat engkau akan damai sejahtera. Ya kan? Nama besar kita itu loh. Itu pun juga akan lenyap. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin tinggalkan itu, keluar. Dan itu akan engkau tunggang balikan. Bukankah Yesus pernah berkata kepadanya,
seorang pemuda yang dia berhasil. Apa yang engkau dapatkan semuanya ini, dan engkau mengatakan bersukacitalah hati jiwaku. Tapi kalau hari ini engkau dipanggil Tuhan, siapa yang memiliki harta kekayaanmu? Siapa yang akan mewarisi nama baik? Tidak ada, saudara. Sebab itu tanggalkan, ikut Yesus. Dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, katakan semua itu harus ditinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Saudara baca ayat 12 sampai ayat yang ke-13 di dalam Kejadian pasal yang ke-19 itu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Harus tinggal. Karena itu adalah satu keputusan Tuhan. Dan keputusan Tuhan itu sudah bulat, sudah final. Tidak bisa diubah, tidak bisa diundur, tidak bisa digagalkan. Dan keputusan Tuhan secepatnya itu akan dihancurkan. Perhatikan, akan dimusnahkan. Itu sudah keputusan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Dan keputusan Tuhan itu sudah final. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan segala-galanya. Karena kita salah untuk memilih. Karena kita tidak bijaksana. Karena itu keputusan Tuhan. Dan itu sudah final. Tidak bisa diganggu-gugat. Dan segera akan dilakukan. Tapi kita lihat justru Lot, dia merengek-rengek. Ya, justru Lot dia merengek-rengek. Dia menginginkan, dia meminta. Untuk apa? Untuk diizinkan dia tinggal dan menuju kepada kota yang kecil. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat baik sekali. Di dalam ayat 12 dan 13 tadi. Kedua tamu itu berkata kepada Lot, dua malaikat yang datang kepada Lot. Dia berkata, jika engkau mempunyai anak laki-laki, anak perempuan, mantu, atau sanak saudara lain yang tinggal di kota ini yang bersama-sama dengan Lot, bawa mereka keluar dari sini. Bawa mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Sebab kota itu akan dimusnahkan. Perhatikan, Tuhan akan memusnahkan. Karena apa? Tuhan dengar tuduhan-tuduhan berat terhadap penduduk yang ada di situ. Ya, pendengar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang Sodom dan Gomora. Itu keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat, ditunggang balikan. Tapi saudara lihat, siapa yang keluar? Kalau saudara nanti cermati di dalam peristiwa itu, calon mantunya itu loh, dikasih tahu. Ayo keluar. Apa konsep daripada menantu itu, calon mantu itu? Dia ngatain apa? Ini guyonan. Lot loh, mengajak mereka keluar untuk tinggalkan Sodom dan Gomora karena akan dibumi hanguskan. Perkataan, pernyataan itu dianggap guyonan, saudara. Hati-hati hari-hari ini. Bukankah seringkali firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh siapa saja, seringkali kita anggap guyonan. Ya kan?
Apa itu benar agak? Kita happy-happy di sini kok. Hati-hati saudara. Firman Tuhan jangan Anda anggap guyonan. Ini serius. Benar serius Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Jangan anggap firman Tuhan itu guyonan hari-hari ini. Karena keputusan Tuhan itu sudah final. Tidak bisa diundur, tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Dan secepatnya itu akan dilaksanakan. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang terjadi? Calon mantunya itu tidak ikut saudara. Yang ikut berapa? Lot dengan istri dan 2 anaknya. Sangat sedikit sekali. 10 tidak ada kan dimintanya. Musnah terus. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan hidup kita hari-hari ini. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Jangan anggap remeh pesan Tuhan. Jangan anggap guyonan hidup kita. Engkau akan tertinggal. Dan engkau akan binasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dia pilih. Dia merengek-rengek, kalau boleh aku tinggal aja di kota yang kecil ini. Dan saudara temukan di dalam ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Ternyata dia tinggal di kota Soar. Ya. Dia tidak menurut di mana Allah menginginkan untuk berada di pegunungan itu. Saudara tahu Soar? Soar itu adalah dekat dengan Sodom dan Gomora. Tidak mau jauh-jauh. Di situ aja lah ada apa-apa. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kau sudah menyelamatkan aku, tadi katakan memberikan kasih belas kasihan kepadaku. Aku coba izinkan aku ada di situ. Tuhan izinkan loh. Tuhan gak paksa. Hati-hati. Kita tuh bukan robot. Ya kan? Kalau robot bisa di setel, baru mau kemana saja sesuai dengan yang pegang kontrol itu. Makanya Tuhan katakan, kamu mau pilih situ, silakan pilih di situ. Tapi sebenarnya yang aku inginkan adalah di pegunungan. Bapak Ibu, Soar itu artinya apa? Soar artinya tidak signifikan. Unsignifikan. Tidak signifikan. Tidak berarti itu soal. Soal berbicara tentang kecil, tidak bermakna, sepele, remeh. Itu yang dipilih oleh Lot. Dia pilih di Soar. Dan katakan Soar tadi adalah tempat yang dekat dengan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah kita seringkali yang kita pilih itu seperti itu? Yang penting kan sudah keluar dari zona Sodom dan Gomora kan? Kita pilih hal-hal yang tidak berarti. Perhatikan ketika salah untuk memilih. Ada konsekuensi yang akan kita raih. Lot dia pilih di tempat yang tidak bermakna. Bukankah seringkali kita pilih hal-hal yang seperti itu? Padahal Tuhan ingin supaya kita berada dekat dengan Tuhan. Taat kepada Tuhan. Tapi seringkali yang kita pilih adalah hal-hal yang tidak ada artinya. Kita melakukan hal-hal yang tidak bermakna. Sembrono hidup kita, sepele, ngeremeh, no. Hati-hati hari-hari ini. Engkau jangan salah untuk memilih. Jangan kau anggap remeh hari-hari ini. Kondisi ya sekarang ini. Benar, saya katakan.
Ibadah engkau remehkan. Persekutuan kau anggap remeh. Situasi ini kau anggap remeh. Kecil. Hati-hati saudara. Kita akan tertinggal. Kita akan mengalami kegagalan di dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi ketika Lot pilih tinggal di Zoar? Coba perhatikan Bapak Ibu, ngeri banget. Apa ketika pilih Zoar? Pilih hal yang remeh. Pilih hal yang tidak berarti, yang tidak signifikan. Apa yang terjadi? Coba saudara baca ayat 31 sampai 32. Justru ketika dia ada di Zoar, moral anaknya berantakan. Perhatikan, moral anaknya berantakan. Coba perhatikan kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita sudah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Perhatikan, tidak ada laki-laki yang menghampiri dia. Seperti kebiasaan seluruh bumi, mari kita beri ayah kita minum anggur. Lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Terjadi dekadensi moral. Tadi diperhatikan kalau kita pilih yang sepele. Pilih yang tidak signifikan. Pilih hal-hal yang tidak bermakna, yang tidak berarti. Dan engkau meremehkan hidupmu. Dekadensi moral itu akan terjadi di dalam hidup kita. Dan ini dibuktikan. Moral daripada anak Lot hancur dan berantakan. Kalau moralnya sudah hancur, coba perhatikan ayat 33 sampai 35. Apa yang terjadi? Ketika pada malam hari ayahnya diberi minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua. Untuk apa? Tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Apa saudara? Terjadilah hubungan seks. Insek. Perhatikan. Mungkin hari ini firman Tuhan sangat tajam di telinga kita. Tapi ini yang Tuhan inginkan, supaya engkau bijaksana di dalam memilih. Supaya saya juga bijaksana untuk memilih. Pilih hidup atau mati. Pilih berkat atau sebaliknya. Dan ini terjadi saudara. Kalau dekadensi moral sudah terjadi, maka langkah selanjutnya hubungan seks yang tidak sehat. Inseks. Apa inseks? Hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah. Yang memiliki hubungan antar anggota keluarga. Perhatikan, anak dan bapak. Dan bukakan hari-hari ini banyak terjadi hubungan yang tidak benar. Inseks. Nah, saudara, jangan anggap saudara itu hal yang sepele, yang enteng dalam hidup kita ketika kita tidak mau taat kepada Tuhan. Tidak mau ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang tadi katakan orang yang bijaksana, dia akan menuju naik. Karena di sanalah ada kehidupan. Tidak pilih yang turun menuju kepada kematian. Bapak Ibu saudara sekalian, kita diingatkan hari ini untuk belajar. Jadi bijak di dalam memilih. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi Bapak Ibu saudara? Kalau saudara baca 37 sampai ayat yang ke-38. Lahirlah yang namanya Moab. Moab dan Amon. Dari hubungan inseks tadi, ya, incest tadi,
hubungan antar keluarga, antar darah, terjadilah yang namanya Amon dan Moab. Siapa Amon dan Moab? Ternyata bangsa ini, dua bangsa ini adalah bangsa yang memusuhi umat Allah, Israel. Jadi saudara jangan anggap remeh, jangan anggap enteng saudara. Dampaknya itu akan semakin melebar. Bukan pribadi, bukan hanya keluarga, tapi merambah kepada bangsa. Ayo kita mau pikirkan hari-hari ini dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ketika terjadilah dekadensi moral. Moral yang rendah. Perhatikan. Moral yang rendah dari kedua anaknya itu. Dekadensi moral yang terjadi dalam kedua anaknya itu. Ternyata itu dari turunan ayahnya. Moral ayahnya. Ya. Moral yang rendah dari kedua anaknya itu memang menurun dari moralitas ayahnya. Kok bisa, Pak? Ayo coba kita lihat Kejadian 19 ayat 6 dan 8. Ayat 6 dan 8 apa dikatakan? Tadi dikatakan ayat yang pertama ada dua orang yang datang ke rumah Lot, ya. Malaikat datang. Kemudian mereka melihat ada tamu. Lot ada tamu. Ya. Dia minta supaya dua orang itu untuk dikeluarkan. Ayo biarkan keluar. Mau diapain saudara? Tadi saya katakan Sodom dan Gomora itu dekadensi moralnya luar biasa. Mau diapakan saudara? Hubungan seks. Tapi kita temukan ayat 6 dan sampai 8. Keluarlah Lot untuk menemui mereka. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengatakan, sudah tamuku itu jangan diapa-apain dah. Ya, singkat ceritanya, jangan diapa-apain. Ya, aku punya dua anak perempuan yang belum pernah dijamah oleh orang laki-laki. Perhatikan. Aku punya dua anak perempuan yang belum dijamah laki-laki. Artinya perawan. Ya, apa saudara? Baiklah. Mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Tapi dikatakan hanya jangan tamu. Ya, yang ada kamu apa-apa. Bayangin saudara. Itu moral Lot. Ternyata menurun kepada anak-anaknya. Bapak Ibu ini serius banget loh ya. Yang harus kita perhatikan. Serius. Ternyata moral ayahnya itu loh menurun kepada anak. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih itu, ayo perhatikan dalam hidup kita. Jangan sampai Bapak Ibu apa yang kita lakukan, tabiat kita, moral kita menurun di anak turunan kita. Sebab itu ayo pilih. Pilih hidup. Pilih yang benar. Sehingga kita memiliki moral yang benar. Dan moral itu akan terus akan diikuti oleh anak cucu kita. Ayahnya bejat, saudara.
Bayangin, anaknya disodorkan. Bukankah hari-hari ini kita bisa melihat anak dijual oleh orang tuanya? Ingat, keputusan Tuhan tidak bisa akan digugat. Tidak bisa diubah oleh siapapun. Tuhan akan melenyapkan, Tuhan akan lenyapkan itu. Oleh sebab itu janganlah kita menjadi bagian orang yang termasuk dilenyapkan oleh Tuhan. Kenapa? Lot, dia memiliki moral yang jelek, yang tidak baik. Coba kita perhatikan. Sebab Lot itu pilih yang mudah-mudah saja. Yang enteng-enteng. Tadi katakan orang yang bijak dia akan naik. Sebab di sanalah dia akan temukan yang namanya kehidupan. Gak mau pilih yang turun. Untuk naik tidak mudah. Rekoso, saudara. Untuk hidup benar, untuk memilih kehidupan, gak gampang. Tapi Lot pilih yang gampang-gampang aja. Buktinya lo gampang-gampang tadi lo anaknya aja mau dikasihin. Mau diapakan dengan pemuda-pemuda orang-orang saudara-saudara monggo. Ngeri saudara. Oleh sebab itu janganlah kita pilih yang mudah-mudah saja. Lot dia pilih adalah memilih hal-hal yang ringan-ringan. Dia tidak perlu usaha keras untuk mencapainya. Juga Lot tidak perlu lari ke pegunungan. Tempat di mana yang Tuhan inginkan tadi katakan. Ayo pergi ke pegunungan itu supaya kau selamat. Tapi Lot enggak. Dia tidak mau lari ke pegunungan. Pegunungan itu jauh. Pegunungan itu menanjak. Ya, menuju ke pegunungan itu perlu tenaga, perlu usaha keras untuk mencapai. Dia enggak mau. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai kepada kehidupan. Kita harus mau mengambil satu sikap. Sekalipun itu perlu tenaga kita. Sekalipun ada banyak hambatan, tapi kita harus punya usaha keras untuk. Lot, dia punya moralitas yang begitu rendah. Karena Lot dia pilih yang mudah, yang nyaman. Dia ada di dalam zona yang nyaman. Ini aja pilihanku. Ingat, Tuhan itu izinkan juga. Tapi engkau akan lihat konsekuensi dari pilihan itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi. Jika Lot itu mau bersedia lari menuju kepada pegunungan itu. Yang sudah ditentukan, yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Saya yakin Lot pasti mampu. Amin. Kalau kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau maju, kalau kita mau naik, mencapai kepada kehidupan walaupun dengan banyak masalah yang kita hadapi. Perhatikan, kita pasti akan mampu. Karena apa? Itu kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan menyertai dalam hidup kita. Tapi sayangnya kita lihat Lot tidak melakukan. Lot tidak bijaksana di dalam memilih. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hidup berantakan. Dan bahkan melahirkan bangsa yang melawan akan umat Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, ingat. Banyak orang yang pilih, yang senang memilih hal-hal yang mudah, yang gampang, yang sepele, yang tidak berarti. Bukankah itu yang terjadi di dalam hidup kita? Ngapain susah-susah? Iya kan?
ibadah online. Ngapain susah-susah? Perlu yang namanya paket data, pulsa. Ngapain kita ikut ibadah online, persekutuan online? Di rumah enak saja tidur, mengerjakan sesuatu kebutuhan hidupku. Itu pilihan saudara. Tapi Tuhan ingin supaya kita tidak memilih hal-hal yang seperti itu. Justru dalam kondisi yang seperti ini, kita harus pilih untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Justru kita mau pilih melakukan apa kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Naik, terus naik. Hidup rohani kita terus naik, terus naik. Jangan hidup kita melempem, saudara. Kita pilih zona nyaman. Dan kalau kita perhatikan hari-hari ini, Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk kita punya kualitas di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian kasih ingat, tidak banyak orang yang mengejar value atau nilai kehidupan. Hari ini ayo jangan pilih seperti yang dilakukan oleh Lot. Dia tidak memilih. Lot tidak mengejar value, nilai kehidupan. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Ayo kita mau berubah. Jadikan hidup kita bijak untuk memilih. Ada joke yang mengatakan begini. Kalau ada yang mudah, buat apa harus melalui yang sulit-sulit? Kalau ada yang mudah, buat apa kita pilih yang sulit-sulit? Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita pilih yang tidak ada artinya, yang sepele, yang mudah-mudah saja, engkau tidak akan mengalami sesuatu gerakan, gebrakan, pemulihan di dalam hidup kita. Kalau kita hanya ingin yang landai-landai saja di lembah Yordan kan cukup. Ingat Bapak Ibu, lembah Yordan itu juga akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan ingin dekat dengan Dia. Terus naik, naik, naik. Kehidupan rohani kita terus naik, naik. Iman kita terus naik, naik, naik. Dan situlah ada kehidupan. Dan itu yang menjadi pilihan di dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu saudara sekarang yang dikasihi Tuhan. Setiap pilihan itu akan menentukan pencapaian kita. Setiap pilihan akan menentukan pencapaian. Dan untuk mencapai sesuatu yang bernilai, maka diperlukan satu usaha untuk mencapainya. Hari ini kita sedang diperhadapkan dengan pilihan-pilihan itu. Mari saudara, jangan pilih menurun. Jangan pilih jalan yang menurun, tapi hari kita mau pilih jalan yang naik. Karena disitulah akan menuju kepada kehidupan. Pilih perkara-perkara yang di atas, di mana Bapa kita ada. Dan disitulah kebahagiaan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan berlian itu harus mengalami satu proses yang panjang dan harus bayar harga mahal. Sehingga ketika kita bisa melihat berlian itu begitu luar biasa bercahaya dan kita lihat berlian itu mahal harganya. Mari Bapak Ibu hari-hari ini pembentukan kehidupan yang dikerjakan Tuhan itu perlu proses yang panjang. Perlu bayar harga. Perlu yang namanya totalitas hidup kita. Sudahkah kita mau bayar harga dengan menanggalkan hal-hal? Keluar dari Sodom dan Gomora. Kemapanan-kemapanan kita. Sudahkah totalitas hidup kita untuk Tuhan? Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa pilihan hidupmu?
Apakah engkau mau pilih mengikuti jalan Tuhan? Sekalipun nampaknya banyak kesulitan, nampaknya itu mendaki, banyak tenaga yang dibutuhkan. Apa yang menjadi pilihan, saudara? Nyaman-nyaman, aman-aman? Udah, yang gampangan yang tidak ada artinya, engkau akan mengalami kerugian. Apa yang menjadi pilihan saudara hari ini? Jangan saudara pilih sesuatu hanya karena mudah. Karena yang gampang. Sebab yang gampang itu tidak ada artinya. Yang gampang itu tidak bermakna. Yang gampang itu kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mari kita mau pilih. Apa pilihan kita? Mari kita akan baca ayat yang terakhir. Ulangan 30 ayat yang ke-19 bagian B. Mari kita akan baca bersama-sama. Ulangan 30 ayat yang ke-19 B. Ayat 19b. Sudah temukan? Ayo kita baca bersama-sama. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sekali lagi bersama-sama. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Mari Bapak Ibu, pilihlah yang hidup. Supaya kita dan keturunan kita memperoleh kehidupan. Hari ini satu kesempatan bagi kita bersama-sama. Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita, mari jadilah kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, kata Amsal, dia mengikuti jalan mendaki. Karena jalan yang mendaki itu adalah jalan yang menuju pada kehidupan. Bukan memilih jalan yang menurun, yang menuju kematian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apakah engkau akan menikmati berkat Tuhan? Apakah engkau akan memperoleh hidup yang kekal? Pilih dan pilih hari ini. Engkau jangan salah pilih seperti Lot. Hidup berantakan, keturunan berantakan. Dan bahkan melahirkan bangsa yang memusuhi Allah. Tapi mari hari ini kita mau pilih hidup. Pilih kehidupan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan ketika kita pilih itu, maka kita akan memperoleh kehidupan. Bukan hanya kita, tetapi keturunan kita. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberkati keturunanmu. Dan menjadi bangsa yang besar. Mari kita bersama-sama. Ada satu lagu yang sangat-sangat lama sekali, tapi itu menggugah dalam hidup kita. Aku pilih jalan yang selamat. Aku pilih jalan yang selamat. Pilih jalan pada Allah. Serahkan diri di atas mesbah. Jalan sempit tapi indah. Aku pilih jalan yang selamat. Pilih jalan pada Allah. Serahkan diri di atas
sempit tapi indah. Aku pilih jalan yang selamat, pilih jalan pada Allah, serahkan diri di atas mezbah. Jalan sempit tapi indah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di mana saudara berada, hari ini menjadi satu bagian. Apakah engkau akan menerima kehidupan atau sebaliknya kebinasaan? Apakah engkau akan menikmati keselamatan atau sebaliknya kita binasa? Pilihlah hari ini. Firman Tuhan dengan tegas katakan, pilihlah kehidupan. Kehidupan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau hari ini saudara dan saya sudah banyak belajar dari kisah Lot, saya yakin kita tidak mau memilih seperti yang dipilih oleh Lot. Kita akan memilih menurut kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan Amsal, orang bijaksana mengikuti jalan mendaki yang menuju kepada kehidupan, bukan jalan menurun yang menuju pada kematian. Hari ini pilihlah jalan yang selamat. Pilihlah Allah Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Walaupun untuk mencapai jalan keselamatan begitu sempit, begitu tidak menyenangkan, karena harus ada harga yang kita bayar. Ada hal yang harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan. Dan kita pilih untuk taat kepada Tuhan. Jalan yang sempit tetapi indah. Jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Jangan pilih jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Jikalau hari ini Bapak Ibu saudara sekalian mengambil satu sikap untuk memilih jalan kehidupan, aku mau pilih jalan selamat, jalan kebenaran, jalan di dalam Yesus Kristus. Hari ini ada satu kesempatan. Jangan Bapak Ibu saudara sekalian lalui tanpa berkat, tanpa sesuatu yang mengubah di dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang memilih jalan menuju kepada kehidupan, memilih jalan pada Allah, memilih percaya kepada Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk bersama-sama berdiri dan mengangkat tanganmu dan katakan, aku pilih jalan yang selamat. Aku pilih Engkau Tuhan. Aku pilih kehidupan. Karena kami tahu Tuhan, sekalipun jalan itu sempit, jalan itu tidak menyenangkan, ada banyak resiko, tetapi jalan itu akan menuju kepada kehidupan. Jalan yang indah, membuat kehidupan kita sukacita. Hari ini Dia ada di depan saudara, Dia ada di dekat saudara, dan Tuhan akan mengangkat engkau. Tangannya terbuka untuk membawa engkau kepada jalan kebenaran. Aku pilih jalan yang selamat, pilih jalan pada Allah,
serahkan diri di atas mezbah. Jalan sempit tapi indah. Saudara angkat tangan. Ku pilih jalan yang selamat. Glory Yesus, haleluya. Jalan Glory, haleluya. Serahkan diri Oh Yesus, atas mezbah jalan. ini komitmen kami Tuhan. Aku mau pilih jalan selamat. Aku pilih jalan pada Allah yang menuju kepada kehidupan. Dan hari ini aku mau menyerahkan diri kami hanya kepada Engkau. Aku mau menyerahkan kehidupan kami di atas mezbah-Mu, menjadi satu korban yang menyukakan hati Engkau. Aku pilih jalan yang selamat, pilih jalan pada Allah. Serahkan diri di atas mezbah. Jalan sempit tapi indah. aku pilih Bapa, kami menyerahkan yang selamat setiap tangan-tangan yang telah diangkat, pada Allah. yang menandakan bahwa mereka percaya kepada Engkau, yang menandakan mereka memilih jalan yang selamat, memilih jalan pada Allah, memilih jalan yang sempit tetapi indah. Bapa, Jalan yang selamat, Engkau hadir, pilih jalan Engkau menghampiri mereka. Engkau sedang merangkul mereka Tuhan. di atas Engkau selamatkan mereka. Engkau selamatkan mereka Tuhan. Engkau mengubah mereka. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima jalan keselamatan. Terima jalan pada Allah. Terima kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau bertahta di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau selamatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Glory. Kami tidak sia-sia Tuhan ketika aku pilih jalan yang selamat, jalan yang menuju kepada surga, di mana kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Bukan kami menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jadikan kami sebagai orang-orang yang bijaksana untuk dapat memilih kehidupan. Bukan memilih jalan yang menuju pada kematian. Dan hari ini meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dan kami telah terima kehidupan, terima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga akan memberikan keselamatan bagi bangsa negara kami Indonesia. Engkau akan pulihkan bangsa kami Indonesia
Engkau akan lepaskan bangsa kami Tuhan dari pandemi wabah yang terjadi. Karena kami percaya Tuhan, kami telah pilih jalan keselamatan. Kami telah pilih jalan kepada Allah, jalan kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan segera mengangkat segala wabah-wabah ini dan Engkau singkirkan dari bumi Indonesia yang kami cintai. Engkau juga mengasihi kepada para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden sampai kepada tingkat yang terendah di pelosok-pelosok daerah, baik itu TNI Polri, baik itu para medis dan tim medis, mereka yang ada di garis depan. Demikian juga pada anak-anakmu, gerejamu, hamba-hambamu, di mana mereka berada. Termasuk hari ini, ketika kami boleh terima jalan keselamatan, kita pilih kehidupan itu. Engkau menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai engkau hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.